Baterai ini menyimpan energinya sangat besar, tapi powernya sedikit, kecil. Sehingga kalau ngecas perlu lama ya. Nah, di sisi lain ini salah satu keunggulan yang dinamakan superkapasitor itu, kalau kita mau ngecas cepat, bahkan bisa dicas sampai jutaan kali, tidak berkurang. Namun kelemahannya memang ada, yaitu penyimpanan energi listriknya memang lebih kecil dibandingkan baterai. Nah, tapi kita mau menggandengkan ini antara baterai dengan superkapasitor tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita akan berdiskusi dengan Prof. Markus Diantoro, MSI, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPMUM. Sehat, Prof? Alhamdulillah, sehat. Nah, ini penting kita ngobrol dengan beliau karena LPPM itu sesuai namanya itu yang mengurusi soal dampak, kalau saya simpulkan, mengurusi soal dampak UM baik itu ke masyarakat maupun ke dunia ilmiah. Nah, itu karena ada penelitian dan lain sebagainya. Nah, Prof. Markus, mungkin sebelum kita berbincang soal LPPM, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Prof. Markus ini kan guru besar di bidang fisika ya. Fisika, ya. Lahir di mana, lalu SMA di mana gitu. Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Markus Diantoro. Kalau sehari-harinya saya ditugaskan di FMIPA di Departemen Fisika. Nah, kalau dari riwayat pendidikan, saya juga lulus dari S1-nya tuh waktu itu masih IKIP Malang, itu juga Universitas IKIP Malang sekarang. Dan S2, S3 saya lanjutkan di departemen yang sama, jurusan yang sama, yaitu fisika di ITB. Tapi masa risetnya waktu itu lebih banyak di Belanda, di Universiteit van Amsterdam atau dikenal UVA gitu. Profesor saya sebenarnya memang betul di fisika, tapi mungkin lebih spesifik di fisika material maksudnya. Fisika material itu mungkin ada irisannya dengan teknologi, dengan kimia, dengan fisika sendiri. Memang lebih banyak di awal-awal karir saya itu pada bidang mungkin memang tidak banyak yang mengenal dengan superkonduktor. Yang masyarakat kenal yang paling gampang yang ada konduktor, lalu ada semikonduktor, ada isolator. Nah, di S2, S3 saya belajarnya itu superkonduktor. Superkonduktor itu kalau bahasa awamnya seperti ini ya, tadi sempat ngobrol seperti kereta cepat. Nah, itu kaitannya dengan kereta cepat gimana? Betul. Prof. Jadi superkonduktor ini sebenarnya sangat unik. Dia memiliki konduktivitas tangga. Artinya tidak ada hambatan. Jadi kalau ada arus sedikit aja sudah bisa jalan terus-menerus. Nah, gitu. Di sisi lain, superkonduktor ini juga bersifat super diamagnetik, gitulah. Jadi selain superkonduktor, dia super diamagnetik. Diamagnetik itu gampangannya kalau didekatkan ke magnet lain itu tertolak. Nah, apa hubungannya dengan kereta cepat? Nah, itu memang betul sekali. Jadi kalau kita punya magnet biasa, U dengan U didekatkan, tolak menolak. Nah, kalau superkonduktor mau U mau S, tolak semuanya. Itu yang uniknya. Dan energi tolakan itu sangat besar sehingga kalau ada kereta lalu itu kan dari logam atau dari besi yang ada magnetnya, kemudian kasih superkonduktor, dia akan melayang ini. Nah, keretanya ini kalau didorong sedikit saja kan terus jalan. Tidak ada hambatan karena nggak gesek ini. Nah, kalau mau ngerem, ya superkonduktor dikurangi sehingga nempel, ngerem nih, set gitu ke rem. Kira-kira itu gampangannya gitu. Oke, menarik. Lalu sedalam 10 tahun terakhir ini, Prof membahas tentang ada yang menarik lagi. Tadi ngobrol apa? Iya. Itu, Prof.
Setelah balik ke Indonesia dari riset di S3 itu, memang ada riset ada di 2 negara yang saya banyak riset superkonduktor yang tadi saya ceritakan itu di Belanda, lalu saya lanjutkan juga di Slovakia, namanya memang tidak lama, hanya 3 bulan, kalau di Belanda itu hampir 2 tahun lebih. Nah, pindah super yang lain lagi. Karena waktu balik ke Indonesia, peralatan superkonduktor itu memang cukup mahal. Kalau untuk riset bagi waktu dosen muda, itu tidak ada dana, namanya gitulah. Hingga kita perlu coba cari bidang-bidang lain yang masih memungkinkan untuk bisa dilakukan bagi dosen muda. Mainan lah gitu ya, yang tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Karena superkonduktor itu harus diturunkan suhunya ke suhu rendah. Nah, itu ribet. Sehingga waktu itu memang ada keramik, lalu gelas, penelitian gelas, lalu penelitian tentang saya ekstrak semua bahan-bahan yang dari tumbuhan ya, ada getah, daun, kami tumbuk, ambil ekstraknya, mulai dari lignin dan lain-lainnya itu, lalu kita buat sebagai polimer, tapi polimer yang konduktif. Nah, masa itu. Terus ada perkembangan baru lah ini ya. Di dunia, di Eropa, Amerika, Jepang waktu itu sudah mulai memikirkan EV, electric vehicle. Dan ada regulasi 2035 itu juga akan mengurangi penggunaan bahan bakar yang dari fosil. Dan karena memang sudah mau habis, selain itu polusi. Termasuk pemerintah Indonesia sudah mulai memikirkan menuju ke arah sana. Memang ada peraturan-peraturan regulasi baru yang diterbitkan. Nah, apa yang dipikirkan oleh pemerintah di dunia maupun di Indonesia, yaitu menuju ke green teknologi yang lebih ramah lingkungan, electric vehicle atau kendaraan berbasis energi listrik. Nah, yang lagi rame masa itu adalah baterai. Nah, cuma kita ingat baterai itu lebih banyak mekanismenya itu kimia. Lalu ada beberapa orang yang mulai mengembangkan namanya super, tapi kapasitor. Jadi super kapasitor. Kenapa dinamakan super? Karena ini kekuatannya, kemampuannya itu kira-kira hampir 100.000 kali lipat dibanding kapasitor biasa. Kalau kapasitor biasa kan ukurannya biasanya mikrofarad, picofarad gitu ya. Nah, kalau super kapasitor ini bisa sampai farad, puluhan farad, bahkan sampai ribuan farad. Nah, orang lalu mulai memikir, kan ini sama-sama energi listrik nih, baik kimia yang tadi dinamakan baterai maupun yang cara fisika itu namanya kapasitor atau super kapasitor sekarang itu. Nah, cuma mungkin para pemirsa mungkin perlu memahami dua ini agak berbeda. Baterai ini menyimpan energinya sangat besar, tapi powernya sedikit, kecil, sehingga kalau ngecas perlu lama ya. Nah, di sisi lain ini salah satu keunggulan yang dinamakan super kapasitor itu, kalau kita mau ngecas cepat, bahkan bisa dicas sampai jutaan kali, tidak berkurang. Nah, ini keunggulannya super kapasitor. Namun kelemahannya memang ada, yaitu penyimpanan energi listriknya memang lebih kecil dibandingkan baterai. Nah, tapi kita mau menggandengkan ini antara baterai dengan super kapasitor tadi. Nah, memang masa itu belum banyak peneliti dunia maupun peneliti di Indonesia yang memulai super kapasitor tadi. Nah, kami mulai menggeluti itu sejak 10-12 tahun yang lalu itu. Nah, sekarang mulai ada hasilnya lah. Mulai ada. Jadi dampaknya ini nanti ke mobil listrik apa ngecas lebih cepat dan selain itu. Oke, betul sekali, tepat sekali. Jadi harapannya kita memang tidak meninggalkan baterai, maunya memang menggabungkan. Ya. Nah, kenapa? Kalau kita pakai baterai memang awet, bisa jarak tempuhnya panjang, tapi kalau misalnya lagi habis, pas malam lagi di tengah hutan, gimana caranya? Nah, itu bisa dibantu dengan ngecas biar cepat, pakai super kapasitor tadi. Jadi kalau ngecas awal zaman keadaan darurat, pakai super kapasitor. Lalu untuk penggunaan kalau kita
berkendara langsam gitu ya, baterainya yang kita aktifkan. Kalau mau ngerem, braking itu kan sebenarnya menggesekkan antara kampas gitu ya, atau mungkin roda itu dengan rem kita. Nah itu malah bisa kita gunakan untuk ngecas itu. Jadi charging menggunakan braking itu kita masukkan ke supergap-nya lagi. Nah bagusnya lagi, kalau kita punya mobil listrik atau motor listrik kan mau nyalip-nyalip kebut-kebut atau mau nanjak tinggi kan Sulit ya? sulit. Oh, ya. Nah, ini bisa dibantu dengan superkapasitor tadi. Jadi kita tidak menghilangkan baterai, tapi kita mendampingkan keduanya. Sehingga ngecasnya bisa cepat, superkapasitor dulu diisi nih. Ya. Kalau sudah jalan, nanti recharging dari braking, atau kalau nanti sudah longgar waktunya, kita casnya ke baterai. Kalau mau nyalip, mau nanjak, superkapasitor yang bekerja. Nah, itu perlu ada kontrol sendiri itu. Kira-kira gitu. Menarik Prof. Jadi ini menurut Prof untuk industri sangat diperlukan ya, industri mobil listrik, motor listrik, atau memang untuk pengetahuan saja, atau memang nanti aplikatifnya akan patentnya akan dijual ke mereka atau gimana gitu. Betul, ya. Pertanyaan sangat tepat ini. Kadang sulit dijawab ini. Ya. Tapi begini, di dunia industri yang mereka kenal, masyarakat pun kenalnya kan baterai. Mau kita jual superkapasitor, pokoknya dicas itu lalu bisa digunakan tuh, mereka nyebutnya baterai. Tapi ini menarik dari sisi ilmiah, ini juga menarik karena kita itu ingin memanfaatkan bahan yang lebih hijau atau ramah lingkungan gitu ya. Nah, superkapasitor ini menariknya juga gini, karena ini basisnya tuh karbon. Nah, karbon bisa kita ambil dari mana saja, dari tanaman yang bisa kita perbarui. Tidak seperti fosil ya. Kita bisa tanam, termasuk dari sampah-sampah itu basisnya karbon. Plastik pun bisa digunakan sebagai basis untuk membuat superkapasitor. Yang penting kita punya karbon, nanti karbonnya kita modifikasi agar kapasitasnya menjadi tinggi. Secara umum prinsipnya kita perkecil ukuran materialnya itu, lalu kita buat pori, kita buat cacat, yang ukurannya kira-kira ukuran sekitar puluhan nano sampai submikron. Karena itu ukurannya dekat dengan ion. Ionnya dari elektrolit. Nah itu maka nanti kapasitasnya akan meningkat. Jadi orang seluruh dunia sekarang terus mencari memodifikasi yang basis karbon, baik dari bahan buatan atau mungkin karbonnya dari alam. Termasuk sampah itu pun sekarang menjadi bisa sumber dari karbon. Bisa kita olah. Nah dari sisi aplikasi, pertanyaan tadi sangat tepat itu. Apakah ini dibutuhkan industri? Sangat betul sekali. Karena orang kalau ingin menggunakan mobil listrik kan takut kalau ngecasnya lama, saya cepat mau berangkat ini. Oh, ya. Itu baru perlunya ada superkapasitor. Kalau anak muda sekarang mau pakai mobil listrik, mau nanjak, mau ngebut, nggak mau dia. Nama jiwa muda ya. Jadi memang mobil listrik itu identik dengan santai, Prof. Betul sekali. Dia yang penting jarak tempuhnya panjang, gitu ya. 100 kilo, tergantung KWH-nya ya. Memang ada yang juga sudah sampai ke di atasnya 100, tergantung KWH-nya. Kalau di atas 40 bisa sampai lebih dari 100. Yang motor-motor listrik yang dijual di Indonesia kalau hanya 20 paling ya 70 kilo. Dan itu nggak bisa pakai ngebut. Kalau motornya itu kita gunakan, rumah saya mau ke mertua saya di Batu ini, itu khawatir. Siap. Ya nanti kalau pas nanjak, karena nggak bisa digas, ya, itu bisa kalah dengan beratnya dia sendiri mundur. Nah secara prinsip umum kira-kira gitulah. Oke, menarik Prof. Jadi kita menarik ini penelitian dari individu Prof ya, dari sama tim sebagai seorang peneliti ya. Tapi ini Prof kan juga menaungi para peneliti-peneliti di UM melalui LPPM. Betul. LPPM ini kan lembaga penelitian. Pertama penelitiannya yang kita bahas baru, setelah itu impact UM di pengabdian masyarakat gitu. Kalau penelitian UM ini dalam setahun itu ada berapa penelitian yang dihasilkan akademisi UM? Itu gimana? Oke. Ya. UM sendiri mungkin kita lihat sejarah juga.
Para pemirsa mungkin tahu kalau UM memang lahir tahun 54, itu masa itu bergerak atau berkecimpung sampai 1999 itu sebagai LPTK lah gitu ya, atau Universitas Pendidikan. Jadi banyak menghasilkan guru-guru baik mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, saat di akhir 90-an itu ada wider mandate, diperoleh menjadi universitas, sehingga selain ilmu kependidikan, prodi-prodi kependidikan, ada juga ilmu murni di sana. Nah, sehingga penelitiannya pun berkembang, tidak hanya kependidikan, pembelajaran, tapi juga ilmu murni, termasuk salah satu yang tadi saya ceritakan itu. Nah, di UM sendiri kira-kira porsinya hampir 50-50 ya sekarang penelitinya ya. Demikian juga dengan mahasiswanya, prodi pendidikan, prodi murni itu ya tidak jauh dari 50%, karena kita memang sudah memperluas mandat dari kementerian itu. Sehingga penelitiannya pun dua itu juga perlu dijaga gitu ya. Dan kebetulan kita itu merupakan universitas yang memiliki pusat unggulan IPTEK, kita sebut PUI. Kita punya dua yang dapat sertifikat dari kementerian. Satu PUI DLI di bidang kependidikan, Disruptive Learning Innovation, ini bidang kependidikannya. Ada satu lagi PUI yang kita peroleh dari kementerian juga, dinamakan KEMRI singkatannya, CAMRY. Seperti merek mobil. Nah, itu kita buat juga singkatan dari Center of Advanced Material for Renewable Energy. Nah, ini memang cocok dengan yang tadi saya ceritakan bidang saya tadi. Memang ini banyak dosennya bergabung di dua grup tadi. Nah, di UM sendiri kita sekarang punya hampir 1.300-an dosen. Notabene kan juga wajib sebagai peneliti, karena dosen tidak hanya mengajar ya. Setiap tahun minimal satu dosen satu penelitian. Itu yang kita targetkan. Jadi tahun 2023 memang sudah tercapai 1.300 lebih Scopus. Scopus itu salah satu lembaga yang memberikan pengindeksan ini jurnalnya masuk kriteria Scopus atau tidak. Jadi memang cukup sulit, beda dengan yang tidak Scopus. Ada banyak lembaga pemeringkatan atau pengindeks jurnal ini. Oh, jadi 1.300 itu bisa jadi ada yang nggak masuk Scopus. Oh ya. Yang 1.300 itu yang Scopus saja. Oh ya. Yang di luar itu ada banyak. Ada yang diindeks oleh nasional, namanya Sinta. Rankingnya Sinta 1 sampai Sinta 6. Tapi yang satu lebih tinggi dari Sinta 6. Ada juga yang masih belum masuk Sinta. Itu biasanya yang baru dan belum rutin dan belum bagus. Baik dari sisi regulasi, tampilan, kualitas dari isinya itu. Nah, UM karena punya banyak dosen, juga mahasiswa, kan kita perlu mengkoordinir, mengarahkan ini bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di Bapak Ibu Dekan di fakultas, Wakil Dekan yang bekerja di bidang riset dan inovasi. Kita bekerjasama untuk membuat regulasi, panduan agar setiap dosen itu ada penelitian, juga ada publikasi. Juga ada yang tadi kita sebut hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang kita kenal itu kan hak cipta, hak paten gitu ya. Sebenarnya ada 8 yang berbeda-beda. Nah, itulah peran UM dan khusus untuk penelitian pengabdian kepada masyarakat ini diberikan mandatnya kepada LPPM ini. Saya ini sudah periode 2 ini ditugasi Pak Rektor untuk bersama-sama dengan seluruh dosen, seluruh pimpinan UM untuk mengarahkan bagaimana agar penelitian kita UM ini bisa lebih berdampak. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau berbicara dengan dampak, saya mungkin kalau hanya boleh menggunakan 2 kata, kira-kira satu adalah internasionalisasi. Scopus tadi? Ya, Scopus tadi itu. Yang kedua,
hasil penelitian ini digunakan oleh masyarakat atau tidak. Masyarakat itu ada dua ya, masyarakat akademik dan juga masyarakat secara umum. Industri, Ya, misal akademik itu misal mengutip gitu ya. Betul. Misalnya nanti ada dosen dari perguruan tinggi lain atau penelitian di dunia yang membaca karya-karya dosen yang UM yang diterbitkan di Scopus tadi. Oh, saya rujuk ini untuk membuat buku, membuat publikasi, membuat hak kekayaan intelektual. Nah, itu dari sisi dampak dari sisi akademiknya. Dampak dari sisi masyarakat itu yang tadi pertanyaan awal tadi itu, apakah diminati industri atau masyarakat enggak gitu. Nah, kan kita berbicara hasil penelitian itu sebenarnya kalau dibagi dalam kelas itu mungkin 3 kelompok besar ya. Kan kita punya penelitian dasar, lalu ada penelitian terapan yang lebih nampak wujud dekat ke masyarakat atau industri tadi. Lalu yang level ketiga atau kategori ketiga itu dari sisi kesiapterapan teknologi tadi itu ada namanya pengembangan. Nah itu udah lebih dekat itu ke industri atau ke masyarakat. Industri atau masyarakat itu tergantung nanti jenisnya ini. Misalnya kalau masalah kebijakan, itu mungkin yang menggunakan kan para pimpinan, mungkin di dinas pendidikan, Pak Wali Kota, Pak Bupati, termasuk perguruan tinggi. Itu kebijakan atau naskah akademik tadi. Nah, atau model-model yang diterapkan, model pembelajaran diterapkan di wilayah Kota Malang misalnya. Itu kan industrinya bukan industri pabrik gitu. Nah, kalau barang-barang seperti yang tadi ditanyakan di awal, seperti contoh superkapasitor, baterai tadi itu, nah itu baru industri yang dalam pengertian ada pabrik, ada pemasaran, dan seterusnya tadi. Mungkin kira-kira gitu ya. Siap. Prof, ini yang saya pertanyaan sebagai seorang awam ya, 1.300 penelitian itu, kalau orang ingin membaca itu harus mengakses Scopus ya, itu bisa terbaca bebas atau gimana bro? Nah, pertanyaan yang bagus ini. Scopus ini dia tidak bebas secara defaultnya tidak bebas, secara umum tidak bebas. Tapi ada beberapa penelitian yang diindeks oleh Scopus, itu ada yang namanya open access. Nah, itu bisa dibaca oleh siapapun, meskipun tidak perlu bayar. Tapi yang tidak open access, itu mereka hanya bisa baca judul sama abstrak sama biasanya referensi. Oh, yang open access ya? Yang tidak open access, access semuanya bisa di-download, bisa dibaca secara gratis. Oh, enggak semua penelitian open access gitu ya? Mungkin lebih tepat bukan penelitian ya, karya ilmiah yang dipublikasikan tadi itu, yang dalam bentuk paper atau diterbitkan di jurnal atau di hasil konferensi. Mungkin kelasnya agak berbeda begitu, karena forumnya juga berbeda ya. Nah, berbicara terkait dengan penelitian itu kan kita harapkan satu penelitian ada, kalau di UM ini Pak, ada publikasinya, juga ada HKI-nya. Nah, kenapa kita penting untuk itu? Karena bisa jadi nanti suatu saat ini, baik proses, prosedur, atau mungkin karya tadi itu diminati oleh industri atau masyarakat, seperti pimpinan di Pemkot, Pemda, mungkin di universitas tadi. Nah, itu sudah kita lindungi dengan hak kekayaan intelektual. Jadi di UM kami berikan arahan gitu. Itu kita masukkan di panduan. Nah, terkait dengan publikasi dalam bentuk karya ilmiah, ini memang ada beberapa kriteria. Biasanya yang fundamental tadi itu kita wajibkan untuk yang Scopus tadi. Nah, yang dasar tadi. Scopus itu manfaatnya ke ini kan sebenarnya, ke peneliti ya, manfaat karena sudah terindeks ke Scopus itu ke peneliti. Iya. Itu betul sekali. Memang utamanya ke peneliti. Makanya kita sebenarnya harus merasa diuntungkan gitu ya. Kalau bagi saya sejauh ini, kalau bisa terbit di Scopus kan nama kita jadi nanti masuk di dalam daftar penulis internasional gitu ya. Tapi sisi lain sebenarnya, dari sisi lembaga itu juga dilihat itu
berapa jumlah publikasi yang masuk di Scopus per tahunnya dan juga per dosennya. Nanti dibagi itu per dosennya. Karena kita secara resmi mau tidak mau masuk peringkatan global atau internasional tadi. Kita biasanya ikut 2, yaitu yang simbolnya QS itu ya, QS ranking sama THE ranking, THE Times High Education Ranking. Nah, Scopus tadi menjadi bagian penting dalam pemeringkatan tadi. Tapi ini Prof, yang saya pertanyakan itu kan penelitian Scopus bagus-bagus ya. Kira-kira ada nggak apa strategi lain selain Scopus agar penelitian itu bisa dinikmati oleh masyarakat gitu? Baik, betul. Terima kasih. Ini memang jadi tantangan kita. Nah, di UM kita selain ada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kita punya unit-unit lain, termasuk humas. Lalu kita punya publikasi akademik. Memang pada tahun sebelumnya itu bergabung di LPPM, sekarang karena makin perlu percepatan gitu ya, dan perlu peningkatan efisiensi, efektivitas, pada tahun lalu itu sudah berdiri sendiri. Nah, itu salah satu tugas di Publika tadi. Publikasi akademik singkatannya. Ya. Itu nanti di sana ada jurnal-jurnal UM yang jumlahnya hampir 91 itu ya. Jurnal se-UM itu dikoordinir di sana. Lalu publikasi kita kan ada yang nasional. Jadi nasional ada yang masuk Sinta ini, rankingnya 1 sampai 6 itu. Kemudian ada yang Scopus. Scopus itu sudah dibagi-bagi, Pak. Ada namanya Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, itu mungkin perrankingan menurut mereka lah gitu ya. Kuartil 1, 2, 3, 4 tadi. Q1, Q2, Q3, Q4. Di Indonesia punya perrankingan Sinta tadi itu 1 sampai 6 tadi. Tapi 1 yang tinggi gitu ya. Demikian juga yang Q itu, Q4 ke Q1 tuh Q4 yang paling tinggi. Keketatannya, lalu H-indeksnya lebih tinggi. Nah, jadi memang Scopus ini bermanfaat bukan sekedar dari peneliti. Ya, seperti saya bermanfaat ini karena saya dikenal jadinya. Jadi orang-orang baca atau minta kita jadi reviewer, minta kita jadi pembimbing eksternal, di sana penguji eksternal dari universitas dalam maupun luar negeri itu baca dari Scopus itu. Nah, itu dari pribadi. Dari lembaga tadi itu ternyata pemeringkatan baik nasional internasional itu menggunakan jumlah data di Scopus kita itu ada berapa per tahun, dibagi dosen itu ada berapa. Lalu ada satu lagi yang terkait Scopus, ada namanya citasi tadi itu. Nah, contoh nih, saya publikasi 1 Scopus tahun lalu. Tahun ini saya menggunakan jurnal saya tadi itu untuk publikasi ini. Itu berarti ada 1 citasi. Ada orang lain lagi publikasi di Scopus menggunakan punya saya tadi. Menggunakan sebagai referensi. Sebagai referensi. Itu juga ada citasi namanya. Citasi ini juga menunjukkan bahwa publikasi hasil penelitian kita itu berdampak atau tidak tadi itu ya. Okay. Menarik Prof. Jadi penelitian itu selain ini ya bermanfaat secara aplikatif, juga dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan kira-kira gitu. Betul. Jadi jangan sampai penelitian yang ada anggapan penelitian yang tidak aplikatif itu tidak berguna. Enggak seperti itu juga Prof ya. Ya, betul. Oke Prof, lalu dampak kedua melalui LPPM itu kan pengabdian masyarakat. Iya. Jadi pengabdian masyarakat itu mungkin bisa diceritakan contoh nyata gitu yang Prof lakukan gitu, tadi ngobrol di Pedengan itu gimana? Jadi itu kan satu dari ratusan pengabdian masyarakat yang itu bermanfaat. Nah mungkin dan apakah nanti untuk menggenjot agar UM lebih bermanfaat itu apa lagi yang akan dilakukan gitu? Oke, kita sekarang geser satunya lagi yaitu pengabdian kepada masyarakat ya. UM sebagai salah satu universitas negeri atau termasuk universitas lain itu kehadiran di masyarakat itu tidak hanya dilihat dari pembelajaran pendidikan kuliah, dilihat juga dari penelitian
Tapi yang dirasakan masyarakat sekitar itu paling banyak mungkin malah pengabdian ini. Karena langsung mereka yang permasalahan apa, kita bantu solusinya itu dengan cara menerapkan teknologi ilmu pengetahuan yang kita sudah peroleh ke masyarakat berupa pengabdian kepada masyarakat. Nah, mungkin beri contoh gampang ya. Contoh ya, biar bisa membayangkan. Ya. Di UM kita punya setiap tahunnya itu mungkin sekitar 300 sampai 400 judul pengabdian kepada masyarakat. Program pengabdian masyarakat. Ya, berarti 400 titik ya? Bisa jadi gitu ya? Bisa jadi titik, bisa jadi satu titik dikerjakan oleh beberapa judul. Nah, kalau penelitian itu hampir sekitar 700-800 judul per tahun. Nah, sebagai contoh misalnya salah satu desa mitra atau desa binaan kita yang sudah ada MOU PKS itu, misalnya di Bedengan. Mereka punya lahan di bukit gitu ya, yang dinamakan Bedengan. Dulu namanya Bumi Perkemahan Bedengan. Tapi hanya lahan itu saja, sama pohon-pohon, ada sungai gitu ya, bukit-bukit. Lalu kita berdiskusi, berbincang, tim peneliti, timnya LPPM, kemudian ada beberapa perwakilan dari fakultas, bertemu dengan Pak Kepala Desa sama pengelola di sana. Itu mungkin 2018-2019 itu, ingat saya itu ya. Lalu memetakanlah permasalahan yang mereka inginkan apa. Ingin menjadi perkemahan tapi juga wisata. Oke, lalu kita buat master plan namanya. Bersama teman-teman dari teknik sipil dari UM, sepakat nih, nanti jalurnya orang masuk, kendaraan masuk di mana, parkirnya di mana, nanti perlu jembatan atau tidak, nanti spot untuk foto di mana, kalau ada orang mau buka kiosnya di mana. Itu di mana itu? Itu sejak kapan mulai, Prof? Itu ingat saya 2018-2019 membuat master plan-nya itu. Lalu kita floorkan, kita masukkan dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Malang yang sudah disepakati dengan MOU dan PKS tadi. Nah, para peneliti, para pelaksana pengabdian atau dosen-dosen, nah itu mendaftar, membuat proposal. Khususnya saya contohkan di Bedengan ini dulu. Ada yang mengusulkan untuk perkemahan portable. Ada yang mengusulkan untuk menambah wahana, misalnya flying fox, ya gitu ya. Lalu ada macam-macam itu ya. Ada yang untuk permainan untuk anak-anak di air dangkal. Itu kan kebetulan ada sungai. Sungainya kan mengalir, tidak terlalu deras, sungainya bening. Itu banyak dosen-dosen yang mengusulkan itu memang ada yang diterima, ada yang tidak karena ada reviewernya ya. Nah, khusus untuk yang Bedengan ini salah satu yang dari judul yang dari tim kami itu yang tadi itu perkemahan portable tadi itu, sama yang Flying Fox. Perkemahan portable itu dan Flying Fox itu berupa program ya, bukan penelitian ya? Bukan, program. Program. Ya. Jadi di situ yang kami usulkan adalah tendanya itu portable itu bisa dilipat, nanti bisa dipasang lagi, tapi itu dilengkapi juga dengan solar cell yang ada baterainya. Jadi kalau siang hari solar cell menerima sinar matahari, nanti disimpan dulu di baterai. Baterai atau superkapasitor tadi itu bisa digunakan menyalakan lampu di malam hari. Gitu ya. Tapi itu juga kita lengkapi dengan pengusir hewan melata lah gitu ya. Nah, ada di pojok-pojoknya gitu. Nah, selain itu kita juga mengajukan, tim kami mengajukan yang Flying Fox tadi itu. Nah, bedanya penelitian dan pengabdian itu salah satunya gini. Kalau di penelitian kan karya-karyanya itu banyak memang publikasi internasional, publikasi tadi itu. Dan kalau ada produk itu ada penyerahan pelimpahan kepemilikan ke Universitas Malang. Tapi kalau pengabdian, pelimpahan kepemilikan setelah dari Universitas Malang itu kita limpahkan, kita berikan ke mitra. Ke mitra itu ya bergantung tadi apakah UMKM, apakah mitra kita itu desa wisata tadi itu. Dan ada banyak seperti ini. Tadi disebut titik ya, mungkin lebih tepat bukan titik ya, judul penelitian. Kadang satu titik seperti Bedengan itu dalam 1 tahun kadang ada 3 sampai 10
judul pengabdian kepada masyarakat. Ya. Judulnya pengadaan Flying Fox. Nah, itu kan langsung dikasihkan, itu bermanfaat ya bagi masyarakat. Betul, ya. itu tampaknya kalau hari Sabtu Minggu laris sekali. Sebenarnya nggak ada bagi hasil, nggak ada ya? Oh ya, itu yang sudah kita bincangkan. Jadi beberapa yang sudah, kalau pengabdian sebenarnya kan tidak ada komersialisasi. Tapi sebagaimana seluruh perguruan tinggi, kita maunya ada semacam sharing profit gitu ya, kalau sudah ada. Itu sudah kita bincangkan, termasuk beberapa mitra kita sudah melaporkan setiap tahun. Memang ya tidak banyak, karena mereka kan juga masih belum full profit. Yang mengelola pun juga masyarakat sekitar gitu ya. Nah, ini ada di beberapa wilayah binaan termasuk Bedengan, nanti di wilayah Malang Selatan itu ada Sumberdem, ada Desa Pagelaran itu Desa Keramik, wisata keramik itu juga kita dampingi. Lalu di agak jauh dari Malang, ini di wilayah Trenggalek, di Lemilis, itu juga kita dampingi sudah ini tahun ketiga juga. Itu juga mirip dengan Bedengan ini. Jadi Bedengan itu kalau di total dalam 2-3 tahun itu ada berapa judul? Berapa tindakan berarti ya? Iya, program pengabdiannya itu mungkin hampir sekitar 15 sampai 18-an gitu. Jadi judulnya. Masyarakat sana sangat bersyukur ya. Oh ya, sangat bersyukur. Meskipun sebenarnya pengabdian itu tidak murni dana dari kita, tapi ada bagian yang juga dibantu oleh masyarakat sekitar. Misalnya tenaga kerja. Ya. Waktu melebarkan jalan, waktu membuat fondasi, itu masyarakat sekitar yang terutama yang concern terhadap pengelolaan wilayah wisata Bedengan itu juga ikut berkontribusi juga. Demikian juga di wilayah-wilayah lain. Menarik ya, Prof. Jadi kalau ingin seperti bedengan-bedengan yang lain gimana prosedurnya itu? Itu UM yang ke desa itu atau UM desa yang mengajukan gitu? Ya, kebetulan kita itu punya daftar yang kita selama ini tempati KKN. Lalu kita berikan tawaran atau mereka biasanya memberikan permasalahan lewat koordinator KKN atau pendamping lapangan KKN, atau kadang mereka datang ke sini, Pak, minta bantuan untuk didampingi agar misalnya seperti contoh Bedengan, Desa Sumberdem, Desa Pagelaran tadi itu. Nah, biasanya yang pertama kita buat dulu perjanjian nanti seperti apa gitu ya pendampingannya. Apakah cukup KKN saja atau pengabdian saja atau gabungan dari keduanya. Karena ada konsekuensi yang tadi itu. Kan kita ingin bukan sekedar kita berikan nanti hilang. Kan ada yang begitu itu. Sehingga punya komitmen kita tuangkan dalam namanya perjanjian kerjasama. Oh, berarti harus ini ya, kalau logika anggarannya negara, misal mengajukan sekarang nggak bisa tahun ini ya, di tahun depan mungkin Pak ya. Itulah karena ini kompetitif ya Pak ya. Karena kompetitif, maka yang mengajukan ini biasanya kan tidak hanya 1-2 orang nih. Contoh misalnya di Sumberdem atau mungkin di Bedengan tadi itu, proposal yang masuk bisa sampai 20. Tapi yang diterima biasanya hanya sepertiganya. Karena kan kita dananya terbatas lah gitu ya. Karena dana terbatas, maka kita pilih yang paling bagus, yang paling berdampak gitu ya, bagi para peneliti, bagi mitra, maupun bagi Universitas Negeri Malang, baik penelitian maupun pengabdian sebenarnya itu. Nah, kalau berkaca pada tahun 2024 ini, proposal yang masuk itu hampir 5.000. Oh, dari dosen? Dari dosen. Kalau dari desa, ada nggak Pak proposal dari desa? Oh, kalau proposal dari desa tidak mengajukan dana. Mereka mengajukan untuk kerjasama tadi itu. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan namanya perjanjian kerjasama tadi, permasalahan desa tadi dan desa tadi kita unggah di dalam salah satu pilihan yang bisa dipilih oleh para peneliti atau pelaksana pengabdian tadi. Oh, 5.000 itu ya? Ya, 5.000 itu. Nah, yang akan di ACC berapa itu? Berapa program? Nah, sebenarnya kita dasarnya adalah dari skornya dan tentu disesuaikan dengan anggaran kita. Kita punya anggaran berapa, kita sesuaikan nanti di ranking dari yang tertinggi sampai ke rendah, cukupnya berapa gitu. Ya biasanya sekitar 1:3 lah, rata-rata gitu. Nah, cukup ketat ini sebenarnya. Oh, 1:3. Oke, totalnya ada berapa seperti Bedengan 15 program. Ada berapa Bedengan, ada berapa program Pak dalam setahun?
Ya, yang kita unggah, kita akuisisi, kita nyatakan sebagai desa mitra atau desa binaan itu di panduan kita hampir sekitar 40-an. 40. Cuma kadang-kadang orang kan milih nih, biasanya milih yang dekat, yang paling banyak aksesnya, mudah aksesnya gitu ya. Karena kalau dananya sama, lalu targetnya sama, padahal transportnya jauh, itu kan juga dipikir oleh para pengusul itu. Nah, itu biasanya menjadi pertimbangan bagi para pengusul. Nah, termasuk ini cukup nggak dananya itu bagi mereka. Itu menjadi pertimbangan juga. Oke. Menarik ya. Itu berarti totalnya berapa Pak yang akan di setiap tahun itu Pak? Oke. Berapa program? Kalau dananya tidak berubah dari tahun sebelumnya, berarti pengabdian sekitar 400-an tadi itu, penelitian sekitar 700-800. Oh, pengabdian 400 ya, tapi 40 titik itu ya? Itu untuk khusus yang ada skema khusus yang namanya wilayah mitra atau wilayah binaan. Ada skema lain, boleh di tempat lain. Contoh di sekitar kampus ini kan ada masalah juga yang perlu kita dampingi. Itu ada skema yang namanya pembinaan wilayah kampus. Nah, itu caranya maksimal 3 kilo. Bisa Sumbersari termasuk gitu ya. Atau mungkin Gading itu mungkin kalau masih 2 kilo ya masih masuk. Jadi masyarakat sekitar kampus biar merasakan, tidak hanya yang jauh-jauh. Yang dekat nggak disentuh, itu nanti juga bermasalah. Ada skema khusus itu. Oke, menarik. Jadi yang ini perbincangan menarik menurut saya yang ingin kita capture bahwa kampus pun itu sangat berdampak bagi ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat, dan bagaimana dampak itu bisa terus ditingkatkan kira-kira gitu betul. Pak. Ya. Oke Pak, untuk ke depan untuk di 2 hal ini apa LPPM yang akan dilakukan Pak? Mungkin sampai 2027 Pak ya. Kemungkinannya Bapak itu apa yang akan SK sampai 2027. Nah, tentu kita ingin meningkatkan jumlah mitra, jumlah seperti bedengan-bedengan tadi dari sisi pengabdian, agar memang kehadiran Universitas Negeri Malang ini dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Tapi di sisi lain kita kan juga perlu dikenal oleh dunia. Nah, perlu dikenal oleh peneliti lain atau dosen lain di seluruh dunia. Maka sisi penelitian, publikasi di jurnal internasional yang bereputasi, termasuk yang disita oleh Scopus tadi itu cukup juga perlu kita tingkatkan. Selain itu kan kita ingin memperoleh dana dari luar UM. Tadi yang 400 dan 800 tadi itu yang dana internal. Dana dari eksternal dari Kementerian Dikbudristek itu makin tahun kita tingkatkan juga. Memang meningkat data kita menunjukkan seperti itu statistiknya. Dari BRIN juga mereka menyelenggarakan open call for proposal itu juga diperbanyak. Lalu yang mulai tahun 2024 itu kita skalanya kita proses lagi dana internasional. Nah, memang itu pendanaan dari mereka. Tapi ada juga yang sedang kita perbanyak ini ya. Adalah dana namanya matching grant atau matching fund, kita pendanaan bersama agar dampaknya lebih besar. Nah, ini ada kumpulan PTNBA 21 ini. Nah, urunan gitu nih. Ayo kita buat fokusnya, temanya kita tentukan bersama. Demikian juga untuk pengabdian juga gitu. Kita dengan PTNBA Jawa Timur juga membuat proyek yang serupa. Bahkan ada pengabdian yang kita namakan pengabdian internasional. Itu warga kita yang di negara lain yang perlu bantuan itu juga ada. Karena itu kriteria yang dari pemeringkatan tadi juga ada semacam itu. Jadi kita buatlah gitu ekspansi agar masyarakat bukan masyarakat yang di lokal sekitar kampus, tapi masyarakat internasional yang itu warga negara kita yang perlu kita bantu juga kita buat itu program semacam itu. Nah, yang kerjasama bersama tadi itu sekarang kita perluas dengan perguruan tinggi, dengan industri kan juga punya CSR nih Pak. Nah, itu juga kita tambah peran kita di penelitian, pengabdian agar kita dikenal di masyarakat sekitar wilayah kita dan juga masyarakat internasional. Demikian pula kalau
pembelajaran pendidikan kita berbasis penelitian, berbasis hasil pengabdian, itu akan lebih hidup nanti pembelajaran di kelas itu. Karena mereka merasa, ini sesuatu yang baru, karena dihasilkan dari penelitian. Karena salah satu ciri penelitian adalah ada kebaruan itu tadi. Nah, ini yang jadi lebih menarik ini. Jadi penelitian, pengabdian, pendidikan menjadi sebuah kesatuan yang dinamis di ekosistem yang lebih kokoh, kuat, lebih berdampak lagi. Gitu. Oke, siap. Kita menarik, dapat banyak ilmu dari Prof. Markus yang saat ini. Sampai jumpa, dan ini membuktikan bahwa masyarakat, dunia industri dan kampus itu memang satu kesatuan yang harus saling bekerja sama. Pemerintah juga, kira-kira itu. Ya, itu saja dari saya. Sampai jumpa di podcast Tubi Inspirasi selanjutnya, dan sampai jumpa dengan tamu kami yang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.